Dan yang ketiga adalah mereka orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu dan bersemangat untuk menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya adalah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat yang menjadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan janjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma amin. Kaum muslimin pemirsa Kamang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, pencipta diri kita, yang kepadanya kita akan kembali nanti di akhirat sana, bertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Kemudian salawat dan salam teruntuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa Kamang TV yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan secara singkat sifat-sifat yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah mereka memiliki keyakinan yang kuat dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkataan dan perbuatan beliau. Kemudian yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang senantiasa salat dengan khusyuk dan khudu'. Dan yang ketiga adalah mereka orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu dan bersemangat untuk menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya adalah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat yang menjadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan janjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitunya yang keempat adalah mereka memiliki sifat yaitu ikramun nas wa mahabbatul muslimin, memuliakan manusia dan mencintai kaum muslimin. Sesungguhnya kita sesama muslim adalah bersaudara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara saudara kalian. Oleh karena itu, maka tidak pantas seorang muslim untuk merusak hubungan ukhuwah ini dengan cara berinteraksi dengan buruk, mencela, menghina, mengejek dan seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang senantiasa berkasih sayang di antara mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Yaitunya orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang tegas kepada orang kafir, akan tetapi mereka saling berkasih sayang di antara mereka sesama muslim. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasanya hak seorang muslim itu terhadap muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama adalah, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi al muslimi sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain adalah 6.
Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kita bertemu di masjid, di jalan, bertemu di sebuah tempat, maka mulailah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dijawab kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka alangkah lebih baik lagi bersalaman sambil berjabat tangan dan berangkulan untuk menguatkan ikatan ukhuwah tersebut. Yang kedua adalah idza da'aka fa'ajibhu. Apabila seorang muslim memanggilmu, mengajakmu untuk kepada satu kebaikan, maka sesambutlah panggilan itu. Misalkan kita diajak atau dipanggil atau diundang untuk datang ke rumah, maka kewajiban kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah idza stansahaka fansahu. Kemudian kalau seorang muslim minta nasihat kepada kita, barangkali dia menghadapi kesulitan hidup, musibah yang menimpanya, orang tuanya mungkin meninggal atau sakit, dan dia butuh nasihat, butuh tazkirah, maka kewajiban kita selaku muslim untuk memberikan nasihat dan tazkirah kepada saudara kita tersebut. Yang keempat adalah idza atasa hamidallah fashammidhu. Kalau seorang muslim bersin, lalu dia muji Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan alhamdulillah, maka kewajiban kita untuk mengatakan yarhamukallah. Dan yang kelima adalah wa idza marida fa'udhu. Kalau seorang muslim sakit, maka kewajiban kita untuk menjenguknya. Dan yang keenam adalah wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal, maka kita wajib untuk mendatangi dan membantu segala pengurusan jenazahnya sampai dikuburkan. Mulai dari membantu untuk memandikan, proses memandikan, mengafani, menyolatkan, ikut menyolatkan, dan sampai kepada menguburkannya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemirsa Kamang TV dimanapun berada, inilah sifat keempat yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitunya mereka mencintai kaum muslimin dengan sepenuh hati mereka. Dan mereka memiliki akhlak yang baik dengan sama manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya adalah bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik, karena kebaikan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kemudian sifat yang kelima yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka adalah orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan keikhlasan kepadanya. Kita beramal kita berbuat amal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah amal itu harus dengan ikhlas kepada Allah. Akan sia-sia suatu amal perbuatan jika dikerjakan tanpa keikhlasan. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan bahwa kelak pada hari kiamat ada 3 golongan manusia yang pertama sekali akan dicampakkan ke dalam neraka, yaitu orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak ikhlas kepada Allah, padahal mereka di dunia ini memiliki amal yang besar. Pertama adalah seorang mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua adalah orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, bersedekah, orang yang mulia. Dan yang ketiga adalah seorang yang mengajarkan ilmu pengetahuan, ilmu agama kepada manusia, mengajarkan Al-Quran. Akan tetapi 3 golongan ini kelak akan masuk ke dalam neraka disebabkan karena mereka selama di dunia beramal, berbuat bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji, ingin disebut di kalangan manusia. Maka oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu akan dibalasi berdasarkan niatnya. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya
ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di sini sebagai hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang berhijrah atau berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, bersedekah, solat berjamaah di masjid, membantu orang lain bukan karena Allah tapi karena pujian manusia atau mengharapkan sesuatu dalam sifatnya sifat materi, maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima, adapun yang keenam adalah iaitunya para sahabat Nabi adalah orang-orang yang senantiasa berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah merupakan kerja Rasul, kerja yang sangat mulia. Allah muliakan Rasul dan para nabi dengan kerja dakwah ini. Dengan dakwah ini tersebarlah kebaikan di seluruh penjuru dunia ini. Andaikan para sahabat Nabi kala itu hanya tinggal di kota Makkah dan Madinah dan meninggal di sana, mereka tidak pergi ke penjuru dunia untuk berdakwah, barangkali kita sampai hari ini masih menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah batu. Dan berkat perjuangan para sahabat Nabi dan generasi setelah mereka berdakwah keluar dari kampung halaman mereka, meninggalkan keluarga, tanah kelahiran mereka untuk menyebarkan dakwah ini, sehingga orang-orang di seluruh pelosok negeri ini, di seluruh pelosok dunia mengenal agama Allah, mengenal Islam, mengenal tujuan hidup mereka di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah kuntum khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat lin-nas, dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak pada yang baik, wa tanhauna wa ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan barang siapa yang lebih baik perkataannya melainkan orang-orang yang, dan siapakah yang paling baik perkataannya, kata Allah, melainkan orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan mau'izah hasanah, pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan andai saja manusia menentang atau berbeda pendapat kepadamu, maka ajaklah mereka dengan cara yang baik. Demikianlah kaum muslimin, para pendengar Kamang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diringkaskan oleh para ulama agar kita mudah untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio